Oke, sekarang kita bahas soal OSP 2025 nomor 25 ya. Nah, di sini cerita ada 3 eksoplanet mengorbit bintang pusat ya. Jadi ada 3 eksoplanet mengorbit bintang yang sama gitu ya, dengan laju konstan dan orbitnya lingkaran gitu ya. Dan arah gerak orbitnya sama, memiliki periode masing-masing 5, 13, dan 45 tahun, serta perbedaan inclinasi orbit yang kecil, bisa dianggap sebidang gitu ya. Pada suatu hari H, ketiga eksplanet tersebut berada pada bujur yang sama. Jadi mereka segaris gitu ya, planetary alignment, dilihat dari bintang pusat. Peristiwa tersebut akan terulang kembali paling cepat setelah, nah ini kapan segaris lagi gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada dua benda kan kita mau cari segaris lagi, itu pakai periode sinodis ya. Jadi ada seper P sinodis sama seper P1 ditambah seper P2 gitu ya. Nah, sama sebetulnya untuk tiga benda gitu ya. Kalau misalnya nyari sekarang segaris, kapan segaris lagi, itu ada syaratnya gitu ya. Kalau segarisnya tidak harus sama di tempat yang sama persis gitu ya, maka ya kita harus hitung dulu gitu. Kan misal sekarang hari H ini segaris di sini gitu ya. Terus mereka memutar dengan periode yang beda-beda. Nah, maka kapan segaris lagi kan tidak harus di tempat yang sama gitu kan. Misalnya kayak kasus dua benda juga gitu. Dia muter 360 derajat, lebih sedikit mungkin udah segaris lagi gitu kan. Kita menghitungnya dengan mencari selisih kecepatan sudut gitu ya. Lalu kapan selisih tadi atau sudut yang ditempuh tadi eh, sama gitu ya. Kalau di modulo 2pi gitu ya atau 360 derajat itu mereka segaris lagi gitu. Nah, untuk kasus tiga benda juga segitu gitu ya. Makanya kalau misalnya mau nyari kapan segaris lagi di buku ya, misalnya Fundamental Astronomy itu ada rumusnya bahkan. Misalnya kalau tiga benda ya, nanti ada rumus kayak gini, K1 kali N1, N-nya ini 2pi per periode sideris gitu ya, ditambah K2 N2, ditambah K3 N3 gitu ya, K ini bilangan bulat ya, ini harus sama dengan 0. Dan K1 ditambah K2 ditambah K3 juga harus sama dengan 0. Di mana K1, K2, K3 itu bilangan bulat, ya bisa positif bisa negatif, tapi tidak 0 gitu ya. Nah, syaratnya seperti ini. Kalau mereka mau bisa punya periode sinodis yang untuk ketiganya gitu ya. Ada syaratnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya ada periodenya bulat seperti ini ya, 5, 13, 45, kita bisa cari sebetulnya periode sinodis untuk ketiganya berapa, kapan mereka segaris lagi gitu. Nah, itu tidak sesederhana pakai KPK ya. Jadi, nah kalau misalnya kita diminta nyari kapan mereka segaris lagi, berarti kan nyari periode sinodis untuk ketiga benda ini gitu ya. Nah, caranya untuk kasus ini berarti sebetulnya kita perlu mencari ya periode sinodis dari benda 1 dan 2, kemudian kita cari periode sinodis benda 2 dan 3, jadi bikin pasangan berantai gitu ya. Nah, nanti ini kemudian kita cari KPK-nya dari dua periode sinodis ini gitu ya. Nah, kalau 4 benda ya berarti nanti T periode sinodis ketiga dan keempat gitu ya, kita cari dulu lalu kita mencari KPK dari 3 periode sinodis itu. Nah, gitu caranya. Nah, sekarang periode sinodis ya, seper P sinodis itu kan rumusnya seper P sideris 1 ya, dikurangi seper P sideris 2. Ini kalau searah ya gerakannya. Maka ini kalau misalnya kita pakai angka ini ya, 5, 13 ini 1 dan 2-nya ya, maka 1/5 dikurangi 13 ya, kemudian diseperin lagi ya, supaya jadi periode sinodis. Maka jadinya ini kalau mau cepat berarti ini 5 kali 13 ya, yang bawah kan dikalikan saja. Kemudian yang atas berarti 13 dikurangi 5. Jadinya 65 per 8 tahun ya. Jadi ini adalah periode sinodis antara benda 1 dan 2. Jadi kapan mereka segaris lagi, untuk 1 dan 2 saja itu 65 per 8 tahun. Nah, untuk periode sinodis 2 dan 3, ini sama ya, berarti 13 dan 45, berarti yang atas 13 kali 45, yang bawah 45 dikurangi 13 ya. Jadinya 585 per 32.
tahun ya. Jadi ini periode sinodis 2 dan 3. Nah, sekarang untuk mencari kapan ketiganya segaris lagi, kita pakai KPK aja ya. KPK dari 2 sinodis ini ya. Jadi KPK dari T12 dan T23. Nah, ini kan bilangan pecahan ya, pembagian gini. Maka cara mencari KPK dari 2 bilangan seperti ini ya, itu ada caranya kalau mau bisa kita pakai KPK dari pembilang ya, yang atas berarti misalnya KPK dari 585 dan 65 dibagi FPB dari penyebut yang bawah. Benar nggak tuh? Kayak kebalik nggak? 8 dan 32. Nah, jadi bisa dengan cara itu ya. Nah, 585 dan 65 itu KPK-nya berapa ya? Nah, ini bisa coba 585 dibagi 65 dulu, bisa nggak dibagi? Nah, ternyata bisa. Berarti KPK-nya 585, ini 585 dibagi FPB dari 8 dan 32 itu berarti 8 berarti ya. Berarti ini sama dengan berapa? 585 dibagi 8. Ketemunya 73,125 tahun. Nah, jadi kalau mau segaris lagi ya, mereka bertiga itu butuh waktu sekian tahun ya. Jadi kalau dari ini pilihannya ya, ini nggak ada yang benar ya. Jadi nggak, kuncinya salah ya. D ini sepertinya nyari KPK saja ya. 13 kali 45, karena kan 5 udah faktor dari 45. Jadi ini kayak nyari KPK saja. Nah, ini salah ya. Sebelum 585 tahun sebenarnya mereka udah beberapa kali harusnya segaris gitu ya. Tapi tidak di tempat yang sama ini gitu ya. Nah, mungkin nanti di tempat yang sama lagi setelah 585 tahun gitu ya. Tapi kalau yang penting segaris ketemunya 73,125 tahun. Kalau nggak percaya teman-teman coba bagi ya dengan 5 tahun ini, nanti dia muter berapa kali, lebihnya berapa derajat. 13 ini nanti muternya berapa kali, lebihnya berapa derajat. Nanti akan lebihnya berapa derajat itu akan sama. Jadi misalnya akan segaris di sini gitu ya. Setelah 73,125 tahun. Nah, ini maksudnya yang mana ya? Kalau misal segaris ya yang penting segaris, jawabannya ini. Nggak ada jawabannya opsinya ini. Opsinya A, B, C, D nggak ada yang benar. Coba kita baca lagi ya. Ketiga eksoplanet tersebut berada pada bujur yang sama dilihat dari bintang pusat. Nah, peristiwa tersebut itu apa? Akan terulang kembali paling cepat. Nah, peristiwanya yang dimaksud apa? Apakah yang penting segaris, bujur yang sama gitu ya. Tapi bujurnya tidak harus sama persis dengan yang sebelumnya, ketemuan sebelumnya. Ini bujurnya sama lagi nih, tapi ya nilai bujurnya beda gitu. Tapi mereka segaris lagi, bujurnya sama lagi. Tapi angkanya beda gitu ya. Jadi ini nggak ada jawabannya ya. Opsinya nggak ada yang benar. Harusnya 73,125 tahun. Kalau nggak percaya coba misalnya 73,125 dibagi 5, ketemunya 14,625 putaran ya. Berarti kan untuk planet pertama ya, planet 1 setelah 73,125 tahun itu muter 14 kali lebih 0,625 kali gitu ya. Ini kali 360 derajat berapa gitu ya. Kemudian planet 2 kita bagi ya 73,125 dibagi 13. Ketemunya 5 kali 5 putaran plus 0,625. Lihat angkanya sama lagi ya. Dengan planet 3 sudah muter berapa? 73,125 dibagi 45. Muternya satu putaran lebih ya 1,625. Berarti satu putaran lebih 0,625. Bisa dilihat di sini ya. Ini komanya sama semua, 0,625 kali satu putaran itu kan 360 derajat. Lebihnya 225. Jadi muter planet yang paling ujung ya, dia muter sekali tambah 0,625 125 derajat. Ya, jadi belum sampai 2 kali itu mereka udah segaris lagi, ya. Yang pertama muter 14 kali lebih dikit, lebih 0,625 putarannya. Planet kedua muter 5 kali lebih 0,625. Mereka akan segaris lagi di sini ya, gitu. Setelah 73,125 tahun. Gitu ya. Jadi ini tidak ada yang benar.
Ya, jadi kalau dari opsinya sih, ya kita bisa milih yang D ini ya, yang paling cepatnya. Mereka bertiga akan segaris lagi, itu akan paling cepat. Kalau dari 5 pilihan ini yang paling benar yang D, gitu ya. Tapi sebenarnya nggak tepat juga kalau dibilang paling cepat kapan segaris lagi, harusnya dalam 73 tahun lebih dikit udah ketemu lagi, gitu ya. Nah, ini yang bikin soal nggak tahu dia salah paham atau memang, eee, kalimatnya yang kurang tepat gitu.